betul ya? Sayyidi, alhamdulillah. Bapak saya seringkali ketika ada nyebut nama saya khawatir. Kemarin ada yang keliru, mestinya Balya disebut Balyam. Yang saya khawatir lagi itu kalau Fir'aun, keliru Fir'aun. Juga kepada kakak Charles. Nah, ini pertama saya ketemu dengan Pak Charles ini kalau tidak salah Mas Agus, betul. Dan alhamdulillah beliau ditakdir oleh Allah bisa menjadi anggota DPR RI. Juga kepada kakak Marzuki, perlu saya sampaikan di sini Bu bahwa saya kenal Pak Marzuki sudah lama dan tidak ada perubahan dari dulu. Mulai di PKB saya melihat bagaimana leader sebagai seorang pemimpin, bukan seorang penguasa. Beda pemimpin dengan penguasa. Kalau penguasa selalu ingin menguasai, tapi kalau pemimpin seperti Pak kakak Marzuki ini ingin mengarahkan ke arah yang benar. Beliau rela berkorban demi untuk kemaslahatan bersama. Itu nampak sejak awal ketika di PKB sampai di PKNU. Sekedar informasi saja, saya ini ibarat berguru politik. Ini tidak hanya di satu partai itu. Dulu ketika awal masih tiga partai itu saya juga sudah ke P3. Kemudian ketika reformasi ini kami ke PKB. Kemudian mengikuti ulama lagi-lagi ke PKNU. Dan kemudian setelah itu saya vakum, berhenti dari dunia perpolitikan, back to barak, kembali ngopeni pondok dan sebagainya, kira-kira 11 tahun. Dan hari ini kami belajar di Partai Nasdem. Mudah-mudahan ilmu politik yang saya dapatkan dari berbagai partai dengan berbagai macam karakter ini muaranya sama seperti yang disampaikan Ibu tadi, bahwa keadilan ini yang harus ditegakkan di bumi pertiwi Indonesia ini. Bagaimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa betul-betul dirasakan, bukan keadilan bagi masyarakat nih. Nggak nyindir ini, nabrak. Karena apa? Karena memang syarat pemimpin Ibu tidak hanya berdasarkan akal, tapi berdasarkan syariat agama Islam yang kami yakini kebenarannya, yaitu salah satunya adalah adlil umaro. Pemimpin ini harus adil. Jika pemimpin adil, maka masyarakat akan makmur. Amin. Adanya keadaan yang seperti ini karena tidak ada keadilan. Bagaimana kesejahteraan ini kemudian tidak merata, tidak seperti sebagaimana mestinya yang dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana kemudian bantuan dan sebagainya ini menggunakan data yang out of date. Data tahun sekian 2014 digunakan untuk aplikasi sekarang. Tentu di sini akan ada ketimpangan, orang yang sudah kaya masih hitung miskin. Karena itu betul Pak ya. Bagaimana penerima BLT dia datang dengan naik sepeda motor, gelangnya anyar, kemudian pakai HP. Ini karena tidak cermat mengamati, tidak melakukan update data. Karena itu jika kami ditakdir oleh Allah dan insya Allah tunnya ini positif, Ibu, kami sampaikan di sini bahwa semakin ke belakang mendekati tanggal 9 ini upaya-upaya untuk merusak reputasi kami ini bertubi-tubi, Bu. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa paslon nomor 2 elektabilitasnya semakin naik sehingga gempuran ini semakin banyak. Ini tanda ketika ada paslon yang kemudian diserang kanan kiri, dirusak reputasinya, ini menunjukkan bahwa inilah
pasangan calon yang memungkinkan untuk memenangkan kontestasi. Allahumma amin. Nah, kalau kami ditakdirkan oleh Allah memimpin Kabupaten Jember, maka niat kami dengan Pak Haji Hendi ini ingin menjadi pelayan, bukan ingin menjadi penguasa. Kami ingin menjadi pelayan, bahwa masyarakatlah sebagai atasan kami, rakyatlah yang sebagai pemegang kendali. Apa yang menjadi keinginan masyarakat itu menjadi tugas pemerintah untuk menjalankan. Jadi bukan pemerintah yang kemudian memerintah rakyat ke kanan ke sana kemari, tidak, tapi kita akan mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat, termasuk masyarakat minoritas. Contohnya kelompok disabilitas. Ini saat ini belum mendapatkan perhatian yang layak, baik dari sisi kelangsungan hidup, baik dari sisi kesetaraan hak dan kewajiban, baik dari sisi kemudahan aksesibilitas di tempat-tempat umum, termasuk tempat-tempat ibadah. Ini menjadi perhatian kami. Karena itu kami akan mengembalikan, sebagaimana disampaikan Pak Jenny tadi, merestorasi. Tanggal 9 adalah tonggak perubahan bagi Kabupaten Jember. Karena itu gunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember nanti dengan sebaik-baiknya, dan himbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih itu. Karena apa? Ini adalah kesempatan, ini adalah tonggak sejarah bagaimana kita ingin ikut andil di dalam restorasi dan perubahan Kabupaten Jember menuju Jember yang berkeadilan, Jember yang religius, agamis, Jember yang masyarakatnya adil dan makmur serta sejahtera. Yang terakhir, kami berharap mudah-mudahan keberadaan kami dengan Pak Haji Hendi ini tidak hanya dimiliki oleh kelompok tertentu, tapi kami sudah berjanji dan bertekad untuk mengabdikan diri melayani masyarakat Jember secara keseluruhan. Mudah-mudahan niatan kami ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jadilah pemilih yang cerdas. Ketika kita menjadi pemilih yang cerdas, maka akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Tapi ketika kita memilih karena sesuatu, nah ini, ya tentu kalau yang kita milih itu karena ada pemberian, karena uang, karena ini itu dan sebagainya, maka jangan harap kualitas pemimpinnya seperti yang diharapkan. Tentu orientasinya juga sama. Karena itu saya salut sekali dengan Partai Nasdem yang tanpa mahar ini betul-betul mengajarkan keikhlasan. Dan tadi yang saya tertarik, saya catat juga bahwa kolaborasi perpaduan antara saya dengan Pak Jendi ini menurut Kakanda kakak Bu Janet ini sudah ideal. Karena memang apa? Bahwa ukuran sejahtera itu tidak hanya dari materi, Bapak. Betul sekali. Apa yang disampaikan oleh beliau ini sejalan dengan ajaran agama kami. Bahwa happiness, as-sa'adah ini jauh lebih tinggi nilainya daripada harta. Ada orang miskin, Pak, tapi dia berhasil menyekolahkan anaknya sampai S1, S2. Hatinya bahagia sekali. Ini dia sudah merasakan kesejahteraan. Hatinya tenang, hatinya damai. Bukan hanya senang, hanya sekedar ada enjoy, ada pleasure, tapi juga ada happiness. Happiness ini lebih tinggi. Ada farah, ada surur, ada sa'adah. Kita senang makan sate, senang makan durian, senang. Sapiro senengi kita ini. Bendino makan sate terus lama-lama belenek. Ya, bagi panjenengan yang belum merasakan menjadi anggota dewan, mungkin menganggap anggota dewan itu nyaman. Tapi wis dadi anggota dewan terus bosen, Pak.
Dan ini mudah-mudahan anggota Dewan dari Nasdem ini betul-betul bisa mewakili suara rakyat. Ya, bagaimana pemimpin itu akan menjadi baik kalau mitranya itu sudah dikesampingkan? Bagaimana kita akan bisa membangun kabupaten yang seperti Jember ini kalau kemudian kita tidak bergandeng tangan sebagaimana disampaikan tadi? Sungguh saya menggarisbawahi sini wis cocok tok pokoknya wis. Mudah-mudahan ke depan kita tahun pertama akan menata ini SOTK sehingga tepat pada kedudukan masing-masing. The right man on the right place. Wat usyai fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena saat ini tidak pada tempatnya, sehingga ini tidak bisa dirasakan kemanfaatannya karena tidak pas penempatannya. Saya sering sekali menggambarkan secara logika sederhana, ibarat rumah itu penempatannya itu tidak tepat. Kasur ada di kamar mandi, bunga-bunga yang mestinya di halaman itu ada di kamar tidur. Kemudian peralatan dapur yang harusnya di dapur ini ada di ruang tamu, Pak. Sehingga rumah ini tidak bisa dirasakan. Mau tidur ternyata di kamar tidur banyak bunga. Mau mandi ternyata di kamar mandi ada kasur dan sebagainya. Mau duduk-duduk santai di ruang tamu ternyata di situ banyak peralatan dapur. Walhasil tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kondisi Jember itu seperti itu saat ini. Orang yang bukan ahlinya dokter nyekel jadi camat. Yang bagian pemerintahan suruh nyekel pertanian. Ya bagaimana akan bisa berjalan dan berfungsi kalau tidak tepat? Padahal jelas ila wusidal amru ila ghairi ahli fandarisa. Kalau sesuatu itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Karena itu keadaan Jember tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tanggal 9 harus ada perubahan, yaitu dengan memenangkan paslon nomor 2. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, keadaan di Jember ini tidak boleh berlarut-larut. Karena apa? Kalau nanti tambah lagi, tidak hanya tambah remuk, Pak, hancur mumur, Pak. Karena jelas ini bukan ahlinya, Pak. Yang memegang itu bukan ahlinya. Yang berdampak masyarakat, baik dari petani, nelayan, pedagang dan sebagainya, ini hancur semua. Ya karena tidak diserahkan kepada ahlinya. Andai diserahkan pada ahlinya, tentu akan bermanfaat. Bagaimana seorang petani kemudian bawa petil karo tata dikondandani omah, ya dia diem saja. Ini apa yang mau saya lakukan? Karena dia bukan bidangnya. Demikian juga sebaliknya, ada dokter dikasih pacul, dikasih semprotan hama. Ikan ya opo ngelakoni? Enggak bisa. Angel. Ini dodono lek kopine kurang kental, Pak. Lumone kurang adoh. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan tanggal 9 ini adalah tonggak sejarah bagi kita, khususnya Kabupaten Jember, untuk melakukan restorasi, melakukan perubahan agar Jember menjadi kabupaten yang religius, makmur, sejahtera. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.